Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atta Permana, selaku dosen pengajar di program studi Diploma 3 Analisis Kesehatan atau Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik, yang mana pada semester ini akan mengajar terkait dengan plebotomi, ada mata kuliah plebotomi. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik plebotomi yang merupakan salah satu sub pembelajaran mata kuliah plebotomi. Seperti sudah disampaikan di awal, sesuai dengan rencana pembelajaran, di mana mata kuliah plebotomi ini ada sampai 14 sesi ya. Salah satunya adalah hari ini terkait dengan teknik plebotomi untuk pengambilan darah vena dan kapiler. Baik teman-teman, mengawali sesi kali ini terkait dengan plebotomi vena dan kapiler. Jadi pada perkuliahan hari ini akan membahas masalah pengambilan darah vena dan juga pengambilan darah kapiler. Seperti sama-sama ketahui ya, ada materi submaterinya adalah dengan teknik melakukan plebotomi. Adapun tujuan pembelajarannya menjelaskan peran dan fungsi dan tanggung jawab seorang plebotomis, walaupun ini sudah di awal sudah disampaikan ya, nanti direview kembali. Dan yang utama atau yang paling fokus dari mata kuliah teknik plebotomi adalah mampu menjelaskan dan melakukan tentang teknik plebotomi dengan benar sesuai standar. Disampaikan di awal pembelajaran bahwa mata kuliah plebotomi ini kalau mengikuti standar kerja kualifikasi nasional atau KKNI, SKKNI bahwa mempunyai level 4. Artinya teman-teman mahasiswa harus mampu secara mandiri dan mampu menjelaskan juga terkait dengan teknik plebotomi. Ya. Apa sebenarnya yang harus diketahui sebagai seorang plebotomis ya? Kemarin disampaikan bahwa kalau orang yang melakukan plebotomi disebut dengan plebotomis. Sekarang kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diketahui? Yang pertama adalah etik dan dasar hukum. Jadi sudah disampaikan di awal sesi kedua atau setelah di kontrak program kita masuk ke etik ya dan dasar hukum kaitan dengan plebotomi ini. Kemudian yang kedua ada peralatan dan prosedur yang standar seperti apa. Yang ketiga jenis darah yang akan diambil seperti teman-teman ketahui, harus ketahui. Nanti kita akan belajar ya, pembersihan apa, kemudian tabung yang menampungnya juga tutupnya berwarna apa, sehingga artinya beda tutup, beda juga pembersihannya untuk apa. Itu menjadi penting teman-teman, karena kesalahan pengambilan darah kemudian menempatkan atau memasukkan ke dalam tabung yang tutupnya salah juga menjadi apa ya, kerugi gitu bagi pasien karena harus diambil 2 kali. Dan teman-teman juga bukan hal yang mudah gitu untuk mengambil darah ulang kepada pasien. Kemudian yang 4 perlu diketahui juga anatomi dan bagian pembuluh darah yang mana yang akan ditusuk. Teman-teman sama tahu vena itu ada berapa? Ada 3, mediana, basilik, nah sebalik mana urutan yang pertama dan mana yang terakhir. Dan yang terakhir adalah teman-teman plebotomis juga harus mengetahui komplikasi dan penanganan pasca plebotomi. Ini sebagai review atau overview dari plebotomis plebotomis jutis. Jadi pertama adalah perform vena puncture. Jadi teman-teman kalau melakukan plebotomi itu harus apa ya, percaya diri gitu ya. Kemudian tampilan juga harus jangan seperti kayak nggak percaya diri. Jadi harus benar-benar pastikan bahwa kita akan
melakukan tindakan, meyakinkan pasien bahwa kita memang cukup profesional. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah assess the patient physical status. Jadi teknik komunikasi akan sampaikan bagaimana teman-teman sebelum melakukan tindakan plebotomi itu harus mengidentifikasi pasiennya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, mohon izin saya Atta Permana dari laboratorium yang bertugas hari ini. Mohon izin dengan Ibu siapa atau dengan Bapak siapa. Nah, mereka akan menyebutkan namanya, kemudian bisa dibantu dengan nama panjangnya atau kemudian tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah review the best order form. Jadi dilihat kira-kira dia pemeriksaannya apa saja. Karena kaitan dengan tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman bahwa pemeriksaannya apa, tabungnya pun apa. Jadi yang itu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Karena salah pemeriksaan, salah tabung rugi bagi pasien. Kemudian memastikan to determine the best puncture site of the procedure. Jadi memastikan bahwa pena mana yang akan kita ambil. Ya, dicari-cari dulu yang terbaik, kemudian pastikan nanti akan dapat. Dan selanjutnya know the right order for drawing blood sample. Nah, urutan pengambilan atau urutan memasukkan tabung itu juga harus dipahami oleh teman-teman. Nanti kita di sesi ini kita akan belajar urutan-urutan tabung secara internasional, kemudian kita kaitkan dengan case-case di lapangan. Dan selanjutnya dari uses the right tube for each test tadi ya. Teman-teman tahu betul menggunakan tabung yang benar untuk masing-masing tes. Jadi kalau tutupnya lavender untuk apa, biru untuk apa, hijau untuk apa dan sebagainya. And then the monitor the patient for signs and any complication. Yang tidak kalah penting seorang plebotomist itu harus bukan rewel ya, tapi istilahnya harus care, harus peduli sama pasien. Memang dari awal, ketika misalkan baik Ibu selamat pagi atau izin dengan Ibu siapa dan seterusnya, Pak Ibu datang pucat, tapi pusing dan sebagainya, itu memang dari awal. Jadi ketika ada apa-apa di pasca pengambilan darah, itu teman-teman udah tahu, memang dari awal pasien ini pucat, mengeluh pusing dan sebagainya. Nah, pasca pengambilan pun demikian. Apakah ada keluhan, sakit dan lain sebagainya harus diperhatikan. Dan yang terakhir label the test tube and send them to the laboratory for analysis. Yang tidak kalah penting adalah melabel tabung. Nah, kemudian nanti akan segera dikirim ke laboratorium. Jangan lupa sebelum dikirim atau sebelum mempersilahkan pasien keluar, atau kita meninggalkan pasien jika kita di ruang perawatan, perlihatkan kembali. Jadi tabung yang sudah kita label, mohon izin Bapak, Ibu, saya perlihatkan kembali, ini tabung darah atas nama Ibu A, atau dan seterusnya. Untuk meyakinkan bahwa darah yang diambil adalah benar. Jadi pastikan sebelum meninggalkan atau mempersilahkan pasien keluar, teman-teman mengkonfirmasi kembali tentang sampel yang sudah diambilnya. Ini ada peralatan yang harus siap. Ketika teman-teman misalkan baik yang pasien dirawat jalan maupun rawat inap, perlengkapan harus senantiasa tersusun rapi, pastikan semua peralatan ada dan lengkap, sehingga kita akan memulai plebotomi itu semua dalam kondisi sudah siap. Demikian juga kalau kita keliling ke rawat inap. Ya. Inilah peralatannya, ada handscoon, kemudian tonic wet, kapas kering, kemudian tabungnya lengkap, holdernya, needle, dan juga swab alkohol pastinya. Kemudian perlengkapan lain, teman-teman kalau pasien-pasien yang sulit, teman-teman bisa menyiapkan wing needle ya, wing needle itu misalkan bagi anak-anak atau pasien-pasien yang memang pena lengannya tidak terlihat, teman-teman bisa menggunakan pena punggung lengan ya atau punggung tangan. Dan ini kita review kembali teman-teman, mengetahui beberapa jenis tabung. Yang pertama adalah yang bertutup hitam, itu biasanya kita gunakan untuk laju endap darah ya, dengan
tentu di dalamnya sudah terisi dengan antikoagulan menggunakan nasitrat. Kemudian tabung tutup ungu atau lavender ini untuk pemeriksaan hematologi ya, ada antikoagulannya ETA. Kemudian yang merah ini ada dua, ada yang tulisan plain dan ada yang menggunakan serum. Kalau yang plain itu biasanya khasnya adalah tabungnya terbuat dari gelas dan memang tidak terisi apa-apa, tidak ada zat tambahan, sehingga memang pada saat teman-teman sedang ambil darah tidak perlu dihomogenkan. Biarkan berdiri tegak kurang lebih 30 menit. Setelah itu setelah beku baru dilakukan sentrifuge atau sentrifugasi. Sedangkan yang serum itu biasanya tabung terbuat dari plastik dan berisi zat tambahan atau plot aktivator. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat proses pembekuan. Sehingga tadi kalau yang tadi kita contoh diamkan 30 menit, untuk kalau yang serum setelah kita homogenkan dengan baik itu cukup nggak nyampe 15 menit sudah beku. Setelah itu bisa diputar di sentrifuge, itu mempercepat proses pemeriksaan. Kemudian yang hijau atau isinya zat tambahan adalah heparin, itu biasanya digunakan untuk marker jantung misalkan, gitu ya. Sedangkan untuk yang abu-abu yang tulisannya glukos itu isinya adalah NAF. Fungsinya adalah mencegah proses glikolisis. Seperti kita ketahui bahwa kalau misalkan teman-teman menggunakan tabung serum, ketika sudah disentrifuge nanti akan terbentuk cairan darah dan juga sel darah. Cairan darah dan sel darah itu tidak boleh kontak terlalu lama. Kontak lebih dari 2 jam, karena sel darah itu juga hidup, maka dia akan memecah glukosa. Nah, apa yang terjadi ketika memecah glukosa? Sehingga serum ketika kita periksakan kembali darahnya akan menjadi penurunan. Untuk mencegah hal itu, saya menggunakan yang tabung NAF ya. Misalkan untuk medical check up yang jauh dari laboratorium. Kemudian demikian tentu dilihat kembali prosedurnya karena memang sekarang sudah jarang dipakai yang untuk NAF ini. Kenapa? Ya, karena menggunakan whole blood, kemudian teman-teman harus ada free treatment dan sebagainya. Kemudian yang kuning kurang lebih sama, isinya ada plot aktivatornya, cuma tambahannya adalah SSGT gitu. Serum separator gel tube. Jadi di sini ada gelnya di bawah. Jadi pada saat sentrifuge itu akan sel cairan darah dengan sel darah akan terpisah oleh gel. Dan satu yang terakhir adalah tabung berwarna tutup biru. Ini biasanya untuk hemostasis, PT, APTT dan sebagainya. Jadi perbandingannya sama 1:9 untuk sitratin, sedangkan untuk NAD sama-sama menggunakan sitratin 1:4. Ini gambaran sama ya, kalau yang ini ada salah satunya untuk kegiatan pengambilan darah kultur. Ini hanya yang lain hanya modifikasi tergantung ukuran ya. Sitrat kita ada macam-macam ya, yang volumenya 2,7, ada yang 4,5 dan sebagainya. Tergantung teman-teman kebutuhannya akan memakai yang mana di lapangan. Kita kelompokkan tabung-tabung yang tadi, ini adalah kelompok-kelompok yang menghasilkan serum ya tadi, yang tutup merah maupun yang tutup kuning ya. Kemudian ini kelompok-kelompok yang menghasilkan plasma. Caranya plasma, kenapa plasma? Karena mengandung tadi masih mengandung ada antikoagulannya. Ini ada sitrat, ini adalah NAF, dan ini adalah heparin. Sedangkan ini adalah kelompok-kelompok yang whole blood, yang darah utuh. Tadi yang isinya DTA untuk hematologi dan juga LED. Artinya bahwa prosesnya ini langsung diproses dalam keadaan whole blood. Ya, sedangkan yang lain kan udah diambil cairannya. Selain itu pengenalan terkait dengan beberapa tabung beserta fungsinya, jadi menjadi penting teman-teman harus mengetahui, tadi disampaikan bahwa ketika kita mau melakukan plebotomi harus tahu pemeriksaannya apa dan tabung yang dipakai mana. Kalau saya ulas sedikit sebelum masuk ke teknik yang lebih spesifik, itu bahwa kita mengenal bahwa teknik plebotomi ada dua, yang open system dan closed system. Pada sesi kali ini saya lebih mengajarkan pada yang closed system, artinya menggunakan tabung ya, tidak menggunakan sublit. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemilihan tempat di lengan. Daerah yang disorot adalah antekubital fossa, di mana terdapat vena utama yang dipakai untuk
pena pancur atau pengambilan darah pena ya. Ciri-ciri ini adalah bekas atau elastis, cukup besar untuk mendukung aliran darah yang baik dan terjangkau dengan baik oleh jaringan. Artinya cukup besar, kemudian jadi kalau kita raba itu elastis ya, elastis, jadi kayak yang per. Gitu. Kemudian terjangkau dengan baik artinya bahwa tidak lari-lari penanya. Nanti teman-teman kalau di lapangan akan banyak ketemu ya dengan berbagai macam pena, terutama yang sudah usia lanjut gitu ya. Itu penanya besar tapi kadang lari-lari pas ditusuk atau bahkan sangat kecil sekali gitu, nggak sampai tidak terlihat. Nah ini untuk penanya yang ada di lengan, pena median cubital adalah pilihan pertama. Jadi yang ini yang median cubital adalah pilihan pertama. Teman-teman utamakan pada pengambilan yang ini dahulu, baru urutannya adalah sepalit dan terakhir basilik. Ya. Kenapa pilih median? Dia cukup besar, terjangkau dengan baik, paling sedikit sakit, dan terkecil kemungkinan memarnya. Resiko memar atau hematom semuanya memang tetap ada, tapi yang median ini adalah sangat minimalis. Kemudian sepalik, selanjutnya basilik. Kenapa basilik terakhir sini tuh udah berdekatan dengan saraf, berdekatan dengan arteri, gitu ya. Alternatif terakhir. Ini kalau lihat beberapa pena lain, tentu kan kita fokus ke yang tadi saja, jadi sepalik, basilik, sama median. Yang lain boleh-boleh saja, tapi biasanya kita kita nggak berani gitu untuk TLM. Karena dilakukan oleh dokter ya sudah cukup mahir, misalkan di subklavian, brachial, aksilari itu biasanya memang lebih ke dokter ya. Kita cukup yang tiga tadi, sepalik, basilik, dan median cubital. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah hindari saraf utama. Berarti artinya apa? Kenapa tahapan yang terakhir tadi kalau saya lihat atau kita lihat yang di sini ya, yang basilik terakhir artinya memang di basilik itu berdekatan sekali dengan saraf. Apa yang terjadi ketika mengenai saraf pasien? Jadi biasanya jarum yang mengenai saraf menyebabkan sakit yang tajam dan segera, artinya kayak kaget gitu ya. Jadi kaget apa yang terjadi ketika kaget? Maka pasien bisa melakukan tindakan refleks tidak sengaja. Sekali lagi tidak sengaja itu menarik lengan menjauh jarum. Jadi seperti kaget sehingga tangannya menjauh dari jarum. Biasanya itu memang langsung kita sudah dapat, kemudian karena ditarik atau melawan jarum, akhirnya nggak dapat lepas itu nyaris lepas. Biasanya kita teman-teman selalu bilang, ibu kok ditarik gitu ya. Itu kemungkinan itu bisa jadi mengenai saraf yang dia kaget, kemudian refleks tangannya dimundurin. Ya seperti kesetrum gitu ya. Kalau kesetrum itu kita kan nggak mungkin ketika kita kena listrik langsung kita menarik dengan refleks seperti itu kurang lebih. Ya. Kemudian untuk arteri dideteksi dengan denyutan darah, tidak dipakai untuk pengambilan darah rutin. Nah, cara mendeteksi pena dengan arteri tentu memang berbeda ya. Kalau pena itu kan lihat penanya, sedangkan arteri denyutannya. Nah, arteri sekalipun teman-teman misalkan bisa ngambilnya, itu tidak dipakai. Tidak dipakai untuk pemeriksaan rutin. Kalau kepepet baru boleh. Untuk menghindari penusukan arteri, jangan pilih pena yang bertumpuk atau dekat dengan arteri. Tadi salah satunya adalah yang dekat dengan arteri, pena basilik. Ya. Setelah misalkan di lengan, teman-teman tidak dapat, teman-teman boleh menggunakan alternatif lain adalah menggunakan punggung lengan. Tangan atau pergelangan tangan ya bisa dipakai jika pena antikubital fossa tidak cocok ataupun tidak ada. Bisa di punggungnya, bisa juga di pergelangan. Yang ini plebotomis harus sangat hati-hati untuk menjangkar bagar ini karena pertama cukup kecil gitu ya, dan kita juga harus hati-hati ketika memilih jarumnya. Pena ini memiliki diameter sempit sehingga sebaiknya digunakan jarum yang gausnya kecil atau tabung yang hampanya kecil. Artinya hampanya kecil itu misalkan menggunakan tabung 1 cc. Gitu ya. 1 cc itu kan hampanya kecil. Sedangkan yang gausnya bisa menggunakan wing atau kalau squid menggunakan 1 cc. Nah, ditambahkan sini bahwa pemakaian blood collection set dapat meningkatkan keberhasilan dan membuat tindakan kurang menyakitkan. Artinya menggunakan wing itu jauh
meningkatkan keberhasilan dan juga rasa sakitnya sedikit. Nah, itulah yang mungkin seorang flebotomis harus bisa memahami hal seperti itu. Sebagai gambaran, ini contoh pengambilan menggunakan wing pada punggung lengan ya. Ini butuh keterampilan juga. Pada saat tidak menggunakan pemasangan tonic plate-nya di sini menggunakan yang disposable ya, sekali pakai, teman-teman juga butuh dilatih ya, bagaimana menggunakan tonic plate yang disposable. Ini kelihatan memang jauh lebih mudah itu kalau penanya dapat sekali dapat ya, kalau susah sama aja. Nanti darahnya akan keluar secara otomatis karena sudah ada dihisap oleh tabung yang berisi vakum kan. Yang terakhir adalah pemilihan tempat di kaki. Ini merupakan pilihan terakhir untuk pengambilan darah setelah pena-pena tangan telah diputuskan tidak dipakai. Namun demikian, ada catatan bahwa pengambilan darah di kaki atau di punggung kaki ya biasanya itu harus melihat kebijakan rumah sakit, apakah boleh atau tidak. Ya, jadi kalau memang di rumah sakit itu tidak membolehkan, teman-teman jangan melakukan itu. Kalau misalkan dibolehkan, pastikan di SPO-nya ada dicantumkan bahwa teknik pengambilan sampel darah itu bisa diambil dari pena lengan, punggung lengan, dan yang terakhir tambahkan di punggung kaki. Sehingga ketika teman-teman melakukan tindakan di kaki dan ada sesuatu atau ada efek pasca pengambilan, tentu teman-teman tidak dipersalahkan ya ketika ada SPO. Kalau tidak ada, mohon maaf, teman-teman pasti akan dianggap salah ya, karena keluar dari prosedur. Ini kalau kita lihat pena-pena yang bisa ada di kaki, saya biasanya ketika di pelayanan paling yang di punggung ya, yang di punggung kaki. Karena yang lain agak kesulitan karena sama itu pena sini cukup kecil sekali. Walaupun terlihat misalkan biru, tapi itu lebar biasanya. Dan kita butuh keterampilan khusus, kehati-hatian karena tipis gitu, tipis dan memang nggak dalam. Kemudian ada tempat-tempat yang tidak boleh atau tidak sesuai untuk dipena puncture. Tidak. Pertama adalah lengan pada sisi mastektomi. Pada pasien-pasien yang dilakukan tindakan bedah gitu untuk misalkan kasus-kasus yang diduga ada kanker pada payudara, misalkan kepada sebelah kanan, maka itu lengan sebelah kanan tidak boleh untuk dilakukan pena puncture. Apa yang terjadi beberapa literatur itu karena beberapa analis mengalami perubahan. Jadi kalau misalkan dia tinggi atau rendah itu rendah palsu karena ada efek gitu ya, dari operasi mama ini. Kemudian daerah yang edem atau yang bengkak memang kenapa nggak boleh, karena biasanya kita ketika nusuk itu kan dicampur dengan cairan yang ada di situ. Dan itu bisa berpengaruh terhadap beberapa parameter, salah satunya adalah HB. Jadi pastikan jangan yang daerah yang bengkak. Hematum ya, memang hematum juga pasca tindakan. Karena kalau kita lihat nanti di komplikasi, di materi komplikasi salah satunya adalah hematum. Kira-kira penyebab hematum kenapa ya gitu. Nah itu kita melarang ambil dari daerah yang hematum karena biasanya memang nggak dapat ya. Karena itu juga memang sudah memang terlihat birunya bukan karena penanya, tapi memang karena ada terjadi hematum. Lengan di mana sedang dalam transfusi gitu, kita nggak boleh. Dan mau periksa apa? Biasanya nanti periksanya pasca selesai transfusi, baru 6 jam setelah itu kita lakukan pengambilan. Daerah bekas luka, istilahnya itu baru mau sembuh gitu ya lukanya, kita ambil. Dan apa yang terjadi juga itu bisa menyebabkan beberapa analis, salah satunya leukosit, menyebabkan tinggi pasu, karena dipahami bahwa kalau ada infeksi atau ada pelukaan ya di daerah tersebut biasanya kan akan mengerahkan atau di daerah tersebut akan sel darah putih akan banyak gitu. Sehingga itu hasilnya kita khawatirkan ini tinggi itu karena memang di daerah bekas luka atau memang secara keseluruhan menjadi bias. Kemudian lengan dengan kanula, fistula atau cangkokan dan cangkokan vaskuler. Ini biasanya teman-teman yang paling sederhana ya, contohnya pada pasien yang sering cuci darah. Itu dipasang sini namanya, ini memang itu disambungkan langsung ke pena. Nah teman-teman jangan sampai
ngambil di daerah situ. Dan itu juga memang kesulitan ya, karena belum terbiasa. Kemudian yang terakhir adalah lengan di atasnya ada IV line, atau ada misalkan ada infus. Kita boleh nggak di satu jalur itu pengambilan darah? Ada beberapa yang membolehkan, tapi tergantung, misalkan atau harus di-up dulu infusnya sekian menit. Kemudian yang ada juga yang pertama harus dibuang dulu sekian mili, baru setelah itu boleh diambil. Dan untuk pemeriksaan kimia juga harus memperhatikan infus yang dipasang infus apa. Jangan sampai kita mau periksa elektrolit, infusnya adalah NaCl. Atau pemeriksaan glukosa, infusnya dextrose. Itu akan berpengaruh ya, mohon hati-hati. Ini beberapa tempat yang tidak sesuai atau yang tidak boleh dipandang puncture. Mungkin kalau yang gambar yang ini, yang masih kita bolehlah dicari-cari daerah yang memang masih cukup mulus. Sedangkan ini kan sudah cukup, hematumnya cukup meluas. Nah ini biasanya yang seperti ini udah hematum terus kena saraf, sehingga emang jadi lengannya sedikit kaku dan sakit kalau diberatkan. Jadi mohon hati-hati. Ini adalah contoh-contoh yang ada dipasang apa namanya tadi kanula, fistula dan sebagainya, atau cangkokan vaskuler ya. Ini terlihat kok ada alat ya, kita jangan ngambil di daerah yang itu. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pengambilan darah kapiler. Darah kapiler digunakan untuk apa saja kira-kira? Yang pertama adalah untuk hapus darah. Dan memang kita cukup hapusan saja, gitu, tidak perlu menggunakan banyak spesimen gitu ya, untuk malaria misalkan gitu, atau misalkan hapusan golongan darah kan cukup diambil kapiler, gitu. Dimana membutuhkan darah sedikit. Gitu. Kemudian pasien neonatus atau bayi. Itu tergantung nanti kalau misalkan neonatusnya periksanya apa. Kalau misalkan pemeriksaannya parameternya banyak, tentu akan dianjurkan untuk menggunakan vena. Hati-hati karena vena neonatus itu cukup kecil. Kemudian pasien dewasa yang obesitas. Jadi memang sulit sekali mencari vena, boleh. Kalau hanya beberapa parameter menggunakan kapiler, tapi kalau sudah banyak parameter sekali lagi, maka vena tetap adalah pilihan yang utama. Luka bakar yang luas, pasien dengan luka bakar itu memang dibutuhkan banyak pemeriksaan laboratorium, elektrolit, kemudian albumin dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah luka bakar, mungkin kita harus berkonsultasi lagi dengan para klinisi yang meminta gitu ya. Kira-kira ini mau seperti apa? Karena kesulitan biasanya kita mengambil atau mencari penanya. Kemudian pasien yang takut dengan jarum suntik. Ini tadi sekali lagi kapiler itu terbatas untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang sedikit, misalkan hematologi saja atau kimia saja yang apa namanya, kimia pun nggak yang banyak-banyak ya, misalkan hanya pula atau untuk albumin pun boleh. Tapi kalau misalkan sudah gabungan hematologi, kimia itu pena tetap tidak recommended. Yang selanjutnya adalah orang tua atau pasien lansia yang di mana biasanya pena permukaannya cukup rapuh. Jadi kita menusuk aja baru menusuk sedikit itu udah muncul biru biasanya. Atau yang penanya sulit ditemukan. Ada pasien-pasien yang sudah sepuh memang penanya kecil sekali gitu. Pasti kan kita harus mengetahui dan memahami kira-kira menggunakan apa ya, atau menggunakan sekuit berapa cc gitu. Ini contoh pengembangan kapiler, utamakan adalah menggunakan jari manis, jari tengah, kemudian penusukannya harus memotong rintangan-rintangan yang ada di jari dan bukan satu arah. Kenapa? Ini kalau misalkan satu arah seperti ini biasanya darahnya ketika ditusuk langsung akan mengalir mengikuti aliran garis-garis ini. Sedangkan yang ini akan terbentuk butiran, sehingga memudahkan pada saat kita collect sampelnya. Ini pengambilan darah pada bayi, kira-kira pertanyaannya, kapan sih bayi boleh diambil darah? Tergantung dokter ya. Kalau memang dokternya baru lahir kemudian mengindikasikan pemeriksaan darah, ya apa boleh buat. Tapi yang harus diperhatikan teman-teman, biasanya kalau pasien baru lahir atau bayi baru lahir itu agak pucat gitu ya. Teman-teman pastikan sebelum ditusuk dihangatkan dulu, kemudian sampai lihat merah baru ditusuk ya. Sehingga pengalaman kalau misalkan masih pucat kemudian tusuk itu biasanya nggak keluar darahnya. Cuma harus sabar ya. Di kapiler tadi ya, kalau pada anak dan dewasa bagian yang lembut, berdaging, ujung jari manis dan jari tengah. Sedangkan untuk neonatus sampai 12 bulan itu permukaan lateral atau medial tumit kaki, telapak kaki. Jadi ini seperti ini yang warna hijau itu
daerah-daerah yang memang bisa dilakukan pena pengambilan darah kapiler maksudnya. Nah, kira-kira setelah teman-teman mengetahui tadi pengambilan darah pena kapiler, adakah resiko dari pengambilan? Tentu ada pastinya ya. Pertama adalah pendarahan yang berlebih. Ini mohon hati-hati teman-teman ketika ada pasien misalkan Bapak atau Mas, saya kalau diambil darah tuh biasanya suka lama berhenti. Itu harus jadi perhatian tuh. Bahwa butuh depth yang cukup lama sehingga tidak begitu di teman-teman ambil darah kemudian ditutup dengan kasa kering kemudian di depth di plester itu apa yang terjadi biasanya darah ngalir gitu ya keluar apa namanya kerembes gitu. Resikonya pingsan. Nah, bisa jadi kalau misalkan pasien cukup antri kemudian puasa gitu ya udah kelamaan dan sebagainya itu kan bisa menyebabkan pingsan. Perasaan kelengan itu, nah ini pastinya teman-teman ketika setelah ngambil darah itu selalu ya apa ya komunikasi dengan pasien, misalkan pusing nggak bu, gitu ya, sakit nggak bu, kita kamu penusukan pun sama, misalkan ditusuk ya ibu sakit sedikit dan sebagainya, itu menunjukkan ada perhatian bu memang sakit. Setelah selesai pasien-pasien tertentu misalkan ternyata kayak lebih pucat, kita tanya pusing nggak? Ya. Nanti kalau misalkan pusing, kita persilakan untuk istirahat di ruang sampling. Jangan teman-teman persilakan untuk keluar. Apa yang terjadi ketika nggak ada yang nganter? Misalkan dia pusing, jatuh. Yang kena siapa? Komplain rumah sakit. Hematum, tadi sudah sampaikan bahwa hematum ada salah satu resiko pasca pengambilan darah. Kira-kira kita lihat nanti kenapa ya di materi komplikasi kok bisa sampai hematum. Pertama memang teknik kita yang salah, yang kedua adalah memang pasien sendiri ada sedikit kelainan atau sensi ya terhadap atau gangguan di sel-sel darahnya sehingga sangat mudah sekali terjadi hematom. Resiko yang lain adalah infeksi karena kita akan menginsisi ya, di awal disampaikan bahwa menginsisi atau menusuk, memasukkan, melombangi daerah kulit otomatis akan resiko membuka celah untuk bakteri atau mikroorganisme masuk. Ya, efeknya infeksi. Apa tindakannya? Tentu untuk mencegah infeksi melakukan desinfeksi benar. Kemudian terjadi beberapa tusukan akibat sulitnya mencari pena. Nggak semuanya pena itu mudah ya teman-teman. Jadi kadang-kadang enggak ada case-case tertentu memang sulit. Gitu. Itu ketika diambil berulang-ulang bisa akan menimbulkan efek terhadap kulit. Kemudian tertukarnya sampel. Ya, sampaikan bahwa sebelum meninggalkan, sebelum mempersilahkan pasien untuk keluar setelah kita ngambil darah, pastikan dulu kita sudah konfirmasi. Mencegah tertukar. Baik Ibu, saya konfirmasi kembali ini darah atas nama Ibu ya Bu, untuk pemeriksaan hematologinya, untuk kimia dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pengenceran bila darah diambil dari IV line. Tadi disampaikan bahwa salah satunya yang nggak boleh itu yang ada IV line. Karena tadi khawatir pengenceran, beberapa persen akan terganggu hemoglobin dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah emboli. Emboli ini memang nggak semuanya pasien paham, tapi ada pasien yang paham seperti itu. Perubahan dari fluid teman-teman yang tusuk kemudian tarik itu menjadi ke apa namanya ke yang vakum, masukin jarum, kalau udah masukin tabung itu pasien-pasien yang pintar mintakan bahwa apakah nggak ada risiko itu ketika masukin tabung ada gelembung udara yang masuk ke dalam pena gitu ya. Nah, mungkin perlu jelaskan ke teman bahwa resiko itu sampai saat ini memang belum ada ya gitu dan itu udah setting bahwa di ujung jarum yang ada di holder itu ujung jarum ditutup oleh karet di mana karet itu akan terbuka apabila didorong atau dimasukkan dalam tabung masukin tabung ya ketika akan terdorong oleh tutup tabung dia akan membuka karetnya kemudian akan menutup kembali setelah tabung ditarik sehingga resiko itu ada gelembung udara masuk sangat minimal sekali dan sampai sekarang memang belum ada kasusnya hanya gara-gara diambil darah pena dan menggunakan vakum terjadi emboli. Nah, ini yang tidak kalah penting teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui peralatan, kemudian pena mana yang akan kita tusuk, yang tidak kalah penting adalah patient introduction.
Sebelum kita ngambil harus ada tadi orang phlebotomis itu harus ramah ya, karena itu enggak juga obat bagi pasien. Ketika kita ramah, berkomunikasinya baik, senang, pasien sudah merasa senang. Mungkin kalau saya gambarkan, biasa di rumah darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, ketika di sini karena petugas kesehatannya atau petugas ATLM sangat ramah dan sebagainya, mereka sangat happy dan bahagia. Sehingga bisa jadi kadar gulanya menjadi turun sebelum diperiksa. Yang pertama adalah petugas menyapa pasien. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, Mbak. Perkenalkan, saya Atta Permana. Ya, memperkenalkan nama. Saya Atta Permana, petugas laboratorium untuk hari ini. Kemudian berikan penjelasan tata cara yang akan dilakukan dan berikan dorongan moral kepada pasien. Sejujurnya memang ketika kita mau diambil darah kan menusuk, sehingga akan pertanyaan, sakit nggak Mbak? Sakit nggak Mas? Ya. Jadi kan mereka ketakutan berikan dorongan. Ya. Sakit sedikit memang Ibu, tapi tenang aja ya, karena mudah-mudahan yang darahnya gampang sehingga tidak sakit. Jadi ibunya santai aja, nggak usah terlalu tegang. Nah, sebagainya itu cukup menenangkan pasien ketika dia ketakutan untuk diambil darah. Kemudian selanjutnya adalah patient identification, dia mengidentifikasi pasien yang disampaikan di awal di duty overview. Nah, paling penting adalah dalam melakukan venipuncture adalah minta pasien luar atau pasien rawat jalan atau outpatient untuk menyebutkan nama, mengeja nama belakangnya, menyebutkan tanggal lahir jika diperlukan untuk verifikasi tadi. Selamat pagi Ibu, mohon izin dengan Ibu siapa? Dengan Ibu A. Saya dibantu dengan nama panjangnya Ibu. Kemudian bisa dibantu dengan tanggal lahirnya Ibu. Semua data, semua nama, dan lain sebagainya itu identitas itu harus sudah ada di form. Cuma kita mengkonfirmasi kembali. Ya. Kemudian untuk inpatient, untuk pasien yang dirawat inap, kita biasanya verifikasi nama, nomor yang ada di tempat pasien. Ya. Tapi kita juga tetap harus tanyakan ke perawat. Jangan sampai kita terfokus dengan nama A, kemudian di kamar sekian, ternyata orang itu pindah. Hanya menjadi penting ketika meminta pasien memperlihatkan gelang pasien atau menanyakan nama pasien. Ya, jadi jangan Pak ya, itu nggak boleh. Selamat pagi Bapak, mohon izin Bapak siapa? Ya, apalagi misalkan teman-teman ngambil darahnya pagi-pagi gitu ya, pasien baru bangun, jadi hanya kedengaran nama samar-samar, nanti hanya dijawabnya iya gitu. Jadi pagi Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Gitu, jangan dengan Pak Adna ya. Nah, itu nanti akan jawab iya gitu. Jadi kalau namanya mirip-mirip dia itu akan jawabnya ya, karena dia juga masih ngantuk-ngantuk. Pastikan dia jawab. Atau yang menggunakan bergelang tangan, Bapak mohon izin bisa lihat gelang tangannya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya untuk yang mentality incompetent patient, hanya kepada perawat atau kepada yang menunggu. Karena misalnya anak-anak atau pasien-pasien yang tidak sadar ya. Selamat pagi Ibu, mohon izin. Saya atas nama Atta Permana di laboratorium. Ibu mohon izin dengan pasien siapa ya Ibu? Jadi nanya ke keluarga, biar mereka yang jawab. Baru setelah itu kita boleh ngambil. Ketika itu benar. Kemudian preparing patient for testing. Nah, yang tidak kalah penting adalah persiapan sebelum pasien dilakukan pemeriksaan ya. Untuk kadang-kadang tertentu, important to gain patient trust and confidence. Itu harus terlihat percaya diri gitu ya, dengan kayak orang lagi belajar, pasti juga udah ngelihat kok kalau casing misalkan, oh ini kayaknya lagi belajar deh. Dia akan tanya, nah Mbaknya masih belajar ya? Artinya apa gitu, kadang-kadang pasti juga takut deh kalau yang diambil sama orang yang sedang belajar gitu. In case of difficult patient, pada kasus-kasus di mana pasien itu susah, teman-teman tenang, boleh komunikasi, remain calm and professional and treat the patient in a caring manner under all circumstances. Kita tercatat. Ibu nih penanya kecil sekali, itu mudah-mudahan nanti kalau sekali dapat ya Bu, jadi kalau misalkan nggak sekali dapat atau 2 kali, mohon maaf karena cukup kecil. Oh gitu ya Mas, jadi jangan diam aja. Kadang pasien ketika ngambil, udah selesai belum Mas? Belum Bu, kok lama banget sih? Gitu. Nah, kita komunikasi aja. Ini penanya kecil ya Bu, susah nih kayaknya gitu ya. Ya, gitu. Kemudian dia restriction short be verified such as overnight
fasting dan lain sebagainya. Tadi nanti baik partner atau Bapak ini ada pemeriksaan laboratorium, hematologi dan kimia, di mana kimianya harus puasa. Kalau Bapak sudah puasa, makan terakhir jam berapa Bapak? Itu memastikan bahwa puasanya sesuai ya, 12 jam, 10 jam dan sebagainya. Jadi ini penting, itu harus. Kemudian sebelum kita melakukan pengambilan darah, yang pertama adalah menyusun perlengkapan ya. Tadi setelah kita tahu identifikasi pasien, kemudian siapkan dia mau periksa apa saja. Sebelum melakukan penusukan, nah, kumpulkan dan susun seluruh perlengkapan yang diperlukan. Letakkan tabung hampa untuk pengambilan darah pada urutan yang benar. Nanti, setelah ini kita akan lihat urutan-urutan seperti apa. Kemudian letakkan safe container untuk pembuangan jarum. Segera setelah selesai, vena puncture harus mudah dijangkau. Jadi untuk tempat tidak, pembuangan tidak itu di depan kita. Jadi jangan yang sulit gitu kan. Kalau udah sulit harus terlalu jauh, itu teman-teman TLM enggak sulitan dan memperlambat pekerjaan. Tapi pastikan memang itu jarum khusus untuk jarum, tidak untuk yang lain. Jika boxnya mungkin cukup kecil, ya, tidak memakan tempat di meja kita. Nah, ini beberapa peralatan untuk persiapan vena puncture, ada sarung tangan, antiseptik, alcohol swab, adhesive bandage atau plaster, tonic wet, blood collection tube, tube holder, and safe container, and permanent marker or by barcode label. Jadi kalau belum punya label, menggunakan spidol aja untuk memberikan penamaan yang pada saat di tabung. Ini urutan pengambilan. Yang pertama adalah steril sample for blood culture untuk pemeriksaan kultur darah. Kemudian yang kedua citrat tube, plain serum tube, SST tube, heparin tube, ETA tube, and NAF tube for glucose tabung untuk glukosa, glucose tube ya. Ini urutan. Jadi urut-urutannya seperti ini. Nanti udah di lapangannya misalkan hanya ada kimia dan hematologi, tentu yang mana dulu? Yang kimia dulu, baru yang hematologi. Jadi jangan dibalik. Ini phlebotomy order of drop dan inversinya. Jadi cara menghomogenkannya bukan lagi seperti angka 8 gitu, atau di ini arah seperti ini, atau menggunakan roller. Jadi memang sudah direkomendasi. Sekarang yang bagus adalah yang ini dibolak-balik di inversi ya, seperti terlihat pada gambar ini. Berdiri, kemudian tengkurap berdiri, itu satu inversi. Jadi kalau misalkan untuk sitrat 3 sampai 4 kali saja, atau 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian untuk yang kimia, yang tutup merah atau tutup kuning, oranye ya, kan sini ada membedakan dengan blood culture. Oranye 5 kali, sedangkan yang tadi plain yang tidak ada apa-apanya itu tidak boleh, atau tidak perlu, yang tadi sampaikan tidak perlu dihomogenkan. Untuk yang hijau 8 sampai 10 kali, EDTA juga 8 sampai 10 kali, yang NAF juga 8 sampai 10 kali. Jadi harus, ini menjadi penting teman-teman ya, karena kalau salah atau kurang homogenisasi mungkin bisa jadi si antikoagulan tidak tercampur dengan baik. Sebelum kita melakukan vena puncture, tadi yang tidak kalah penting di phlebotomi adalah mencuci tangan. Ya. Cara paling penting untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi adalah mencuci tangan yang benar. Tempatkan jam tangan dan cincin tanpa menyentuh wastafel, basahi tangan dengan air mengalir, ambil sabun dan gosok merata selama paling sedikit 5 detik. Atau kita bisa mendekatkan 7 langkah atau 6 langkah ya. Jadi kalau awal-awal mungkin teman-teman bisa cuci tangan saja, tapi kalau misalnya sudah selanjutnya cukup menggunakan hand sanitizer. Kemudian memasang sarung tangan, pemakaian sarung tangan selama melakukan tindakan phlebotomi harus dipakai sepasang baru untuk setiap pasien. Ideal seperti itu ya, harus sepasang. Tapi teman-teman kan selalu banyak keluhan gitu. Nah ini idealnya. Sarung tangan ditarik ke atas sampai menutupi ujung jaslab. Berarti jaslabnya perkirakan panjang lengannya ya. Posisi pasien harus duduk dan berbaring ketika diambil darah. Tangan pasien harus ditopang dengan mantap dan direntangkan ke bawah pada posisi garis lurus dari bahu ke pergelangan tangan. Ya, jadi cukup enak nanti pada saat pengambilan darah. Pastikan tangan pasien mengepal agar pena lebih
terlihat. Tapi jangan meminta pasien untuk memompa tangan. Jadi kalau seperti ini seperti ya yang gini-gini itu nggak boleh. Oh nggak Bu, kayak orang olahraga. Jadi jangan itu, karena nanti di next materi akan sampaikan apa efeknya ketika teman-teman melakukan exercise terhadap beberapa analitnya ya. Posisi lengan yang benar akan membuat gaya gravitasi membantu memperbesar pena. Kemudian membantu menjamin agar tabung pengambilan spesimen terisi dari bawah ke atas untuk mencegah aliran balik dan terbawanya penambah atau nanti coagulan ke tabung berikutnya. Itu ya. Ini beberapa posisi lengan, mungkin ini yang dari apa ya, ke bawah ini berlebih, nanti hasilnya adalah tabung akan terisi dari bawah ke atas. Sedangkan yang ini biasanya akan sedikit apa ya, menajam gitu sehingga menukik ya, sehingga nanti darah itu tabung itu terisi dari darah seperti seolah-olah dari tutup ke atas ke bawah. Posisi anak-anak bagaimana ketika kita melakukan flebotomi di mana nggak ada teman gitu ya, yang ada orang tuanya, tapi orang tuanya suka kooperatif pastikan. Jadi posisi ini posisi yang cukup aman, di mana apa ya, kalaupun berontak mungkin akan minimize, tapi sekali lagi ibunya yang megangnya harus kooperatif, jangan mengikuti gerakan tangannya anak, itu akan menyulitkan kita pada pengambilan. Ini macam-macam pena ya dengan berbagai tipe sangat terlihat nih dari yang biru-biru ya. Mengikat tourniquet jika menggunakan yang sekali pakai, simpul harus dibuat agar mudah ditarik dengan satu tangan. Jadi ketika simpul ini ketika sudah selesai dari nusukan jarum terlihat ada darah masuk, teman-teman akan mudah melepas simpul. Nah, dikendorkan kan pemasangan tourniquet tidak boleh melebihi dari 1 menit. Menarik simpul akan melepas ikatan tourniquet. Tujuan pemasangan tourniquet untuk pembendung ya, bukan menjadikan pena menjadi lebih besar, tapi hanya untuk pembendung. Maka tidak boleh lebih dari 1 menit. Ini pemilihan pena, pilih pena yang mudah diraba, cukup besar untuk mendukung aliran darah yang baik dan terjangkau dengan baik oleh jaringan di sekitarnya. Selanjutnya membersihkan lokasi untuk yang ditusuk ya. Berikan tempat penusukan dengan antiseptik untuk mencegah kontaminasi mikroba ke pasien dan spesimen. Kemudian mulailah dari pusat lokasi dan bergerak keluar dalam bentuk lingkaran yang semakin besar. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu. Atau misalkan teman-teman boleh ke sini aja satu tapi tidak boleh diulang-ulang kalau yang lagi gosok. Gitu. Tapi cukup sekali ya, strap cuma sekali. Walaupun tidak terbiasa yang memutar. Kegagalan dalam mengikuti prosedur ini bisa membawa kembali kotoran dan bakteri tadi ya. Jadi cukup sekali 1, 2, 3, jangan diulang lagi gerakan itu ya, karena hanya akan menambah. Biarkan lokasi mengering 30-60 detik sebelum dimulai pena puncture ya. Dibiarkan dulu 30-60 detik. Kemudian jangan mengelap, dilap-lap gitu atau ditiup-tiup atau dikipas-kipasin. Ini karena akan membawa kotoran kembali. Ya, untuk pengambilan darah kultur biasanya ada ikuti SPO di laboratorium, ada yang menggunakan double desinfeksi. Ini double itu minimal alkohol dan betadin. Dan sudut penusukan, masukkan jarum dengan sudut 15-30 derajat saat menusuk kulit dan pena. Ini kalau kita lihat penusukan ini menggunakan pena lengan 30 derajat, yang ini menggunakan punggung lengan 10 derajat. Sudut penusukan ini yang benar pas ke pena, sedangkan yang ini trouble belum sampai, yaitu kebablasan sampai melewati pena, dan ini adalah gantung, artinya masuk separoh dan masuk lagi masuk separoh pena dan satu lagi gantung di bawah kulit. Sehingga apa yang terjadi sini nanti akan menyebabkan watung salah satunya tadi gantung. Ya, kemudian ini kolap ya pada pasien-pasien tertentu yang ketakutan atau yang dehidrasi berat itu penanya kolap. Jadi kalau kita ngambil pakai yang ujungnya jarumnya misalkan untuk yang 2,5 cc, kemudian kolab, teman-teman bisa ganti dengan yang 1 cc. Yang bawah adalah ini kemungkinan juga yang sampai ke arteri. Gitu. Ini biasanya kalau yang teman-teman sudah profesional nggak mungkin lah, tapi yang lagi belajar karena belum mendapat feel, itu masuk pena atau belumnya gitu ya, itu sering bablas. Ini sama ya gambarannya. Nah, selanjutnya menusukkan jarum. Pegang lengan pasien dengan ibu jari di atas dan jari-jari yang lain memegang di bawah.
Jadi seperti gini ya. Dengan ibu jari tarik dengan kencang kulit di bawah daerah yang akan tusuk untuk menjangkar. Tadi biar penanya nggak lari itu dijangkar oleh jempol ibu jari agar tidak bergerak. Dengan gerakan halus secepatnya tusukkan jarum lereng menghadap ke atas. Jadi yang apa namanya kalau istilah bambu yang dipotong itu menghadap ke atas. Sehingga nanti logikanya kan nanti aliran darahnya akan masuk sini. Hentikan gerakan maju jarum ketika dirasa tahanan sedikit berkurang. Jadi ketika nusukin kulit agak berat, ketika langsung kok jadi mulai enak, apa namanya, tidak terlalu berat, itu kemungkinan sudah sampai di pena. Yang menandakan ujung jarum telah masuk ke dalam pena. Seperti ini, nusukan jarum diraba, kemudian desinfeksi, jangan udah didesinfeksi diraba lagi. Diraba dulu, baru didesinfeksi, kemudian ditusuk. Ini contoh menggunakan yang safety. Masukkan tabung, dorong cup ke dalam tabung sampai ke ujung holder, gunakan ibu jari untuk mendorong cup, sementara jari telunjuk dan tengah memegang ujung tepi holder. Jadi ada sayapnya di holder. Darah akan mulai mengalir ke dalam tabung, lepaskan tourniquet pad sesegera mungkin. Idealnya jangan membiarkan tourniquet pad terpasang lebih dari 1 menit ya. Ketika sudah ada darah terlihat, boleh tidak dilepas tapi dikendorkan. Ini sama kurang seperti yang tadi. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah dihomogenkan ya. Homogenkan kalau sudah dapat, kemudian di dep ya, kemudian di plester. Jaga posisi tabung sehingga darah dan penambah dalam tabung tidak menyentuh jarum. Nah, itu jangan sampai ya, karena zat antikoagulan kalau menyentuh jarum bisa mengkontaminasi yang lain. Isi tabung sampai hampanya habis dan darah berhenti mengalir. Itu yang ideal. Itu ketika hampanya habis, menarik tabung pun akan lebih mudah. Ketika masih ada hampanya, itu biasanya agak berat. Cabut tabung dari holder dengan menekan ujung tepi holder menggunakan ibu jari dan jari telunjuk sambil melakukan sedikit putaran untuk mencabut jarum. Jadi boleh sambil sedikit diputar seperti itu jarum tabungnya, itu bisa memudahkan pada saat melepas. Pegang jarum dengan stabil saat tabung ditarik dan dimasukkan. Ini biasanya kata kunci menggunakan holder itu menahan jarum ketika ditarik maupun ketika memasukkan. Karena biasanya kalau yang belum biasa itu mendorong akan masuk lagi, menarik jarum nggak akan geser. Jika tabung berisi penambah, baik dengan lembut beberapa kali setelah dicabut untuk mencampur darah dengan antikoagulan atau penambah. Pencampuran tabung bisa dilakukan saat tabung lain sedang diisi. Jadi kalau misalkan tabung kimia udah masuk, keluar, ganti dengan hematologi ya. Pada saat melakukan pengambilan hematologi yang kimia, kita sambil dihomogenkan. Ya, untuk mencabut jarum, segera setelah jarum dicabut, jangan sebelumnya, berikan tekanan dengan mantap pada lokasi tusukan dengan menggunakan bantalan asap. Jika pasien sadar, minta ia melanjutkan memberikan tekanan sampai pendarahan berhenti. Jadi boleh teman-teman, ibu mohon izin bisa dipegang sebentar, nah teman-teman langsung melabel segala macam gitu ya. Baru setelah sedikit lama baru teman-teman ambil alih dan kita plester. Jaga lengan tetap terentang dan lebih baik diangkat. Lengan jangan ditekuk karena ini akan meningkatkan resiko pembentukan hematom. Jadi sekarang nggak boleh lagi ditekuk seperti ini. Ya, biarkan aja terentang ke bawah. Ya. Yang terakhir adalah membuang jarum. Ketika setelah selesai melakukan pengambilan darah, buang jarum yang tercemar itu ke dalam wadah khusus jarum. Ya, tadi jarum khusus jarum. Tidak boleh mematahkan, membengkokkan, memotong atau menutup kembali penutupnya. Jadi sekali lagi nggak ada lagi semua no recapping atau menutup kembali yang tutupnya. Jarumnya langsung dibuang ke tempat jarum. Yang terakhir dari pelabelan adalah jangan pernah memberi label tabung sebelum pena puncture. Ada beberapa sih teman-teman yang tabungnya di label dulu, boleh nggak apa-apa. Tapi biasanya kita ada pertimbangan kalau misalkan gagal. Kalau misalkan gagal, kita rugi tabung, rugi label. Jadi pastikan kita ngambil darah dulu baru di label. Jangan pernah meninggalkan ruangan pasien rawat inap sebelum memberi label pada tabung. Nah, jangan buru-buru diambil darah,
Di label pastikan kembali Ibu, ini sampel Ibu, atas nama Ibu ya. Terima kasih Ibu. Demikian juga menyuruh pasien luar atau outpatient pergi sebelum pemberian label. Selesai. Jangan ketika tarik jarum, selesai Ibu, sudah selesai Ibu, makasih ya Bu, jangan. Jadi semua diselesaikan, masukkan ke dalam tabung, dilabel dan diperlihatkan kembali. Mohon konfirmasi Ibu, ini adalah atas nama Ibu A, untuk hematologinya, untuk kimianya. Sudah selesai Ibu, ada yang bisa dibantu lagi? Baik, terima kasih. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan terkait dengan teknik flebotomi kali ini. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami oleh teman-teman. Ini menjadi potensi kita sebagai ahli teknologi laboratorium. Saya sampaikan di aspek legal bahwa flebotomi sudah melekat dengan seorang ahli teknologi laboratorium. Demikian yang disampaikan, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.